Halo semua, di sesi kali ini kita akan bedah tuntas salah satu toolkit paling penting buat calon guru pendidikan agama Islam, yaitu penelitian. Kita akan belajar bareng gimana caranya mengubah rasa penasaran sederhana di kelas jadi sebuah wawasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yuk kita mulai. Pasti pernah lihat kan ya, ada satu metode yang kayaknya sukses banget di sekolah A, pas dicoba di sekolah kita sendiri, kok nggak jalan? Nah, pertanyaan kayak gini tuh bukan sekedar obrolan ringan di ruang guru loh. Ini sebetulnya adalah titik awal dari sebuah investigasi. Ini masalah yang butuh jawaban lebih dari sekedar, mungkin emang nggak cocok aja. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi dengan serius, kita perlu geser cara berpikir kita. Dari yang tadinya cuma mengandalkan, kayaknya sih begini, atau pengalaman pribadi, kita pindah ke cara yang jauh lebih sistematis dan bisa diandalkan, yaitu wawasan ilmiah. Penelitian ilmiah itu gampangnya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, dia itu sistematis, jadi ada langkah-langkah yang jelas, nggak acak-acakan. Kedua, dia objektif. Artinya, semua kesimpulan harus berdasarkan data di lapangan, bukan opini pribadi. Dan yang ketiga, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, orang lain bisa cek proses dan hasil kita. Inilah yang bikin dia beda banget sama metode coba-coba. Coba deh kita bandingkan. Pengetahuan umum itu bunyinya kayak, menurut pengalaman saya ngajar bertahun-tahun, metode ceramah itu paling bagus. Subjektif banget kan? Nah, kalau pengetahuan ilmiah bunyinya beda. Berdasarkan data nilai ujian, penggunaan metode diskusi ternyata meningkatkan pemahaman siswa sebesar 23% dibandingkan metode ceramah. Jelas, terukur dan ada buktinya. Dan yang menarik, semangat meneliti ini tuh ternyata akarnya dalam banget di keyakinan kita. Perintah Iqra atau bacalah itu bukan cuma soal membaca tulisan di buku loh. Ini adalah panggilan untuk mengamati, untuk mengkaji, untuk memahami realitas di sekitar kita secara mendalam. Ya, itulah esensi dari penelitian. Oke, kalau penelitian itu adalah sebuah investigasi, berarti kita butuh alat kan? Nah, alat yang paling fundamental itu namanya paradigma. Ini semacam cara pandang dasar yang bakal nentuin gimana kita mendekati sebuah masalah penelitian. Kedengarannya agak berat ya, pandangan dunia fundamental, tapi sebetulnya simpel kok. Paradigma itu intinya keyakinan dasar kita tentang dunia. Apakah realitas itu cuma satu dan bisa diukur? Atau jangan-jangan realitas itu ada banyak dan penuh makna yang perlu kita tafsirkan? Jawaban kita atas pertanyaan itu bakal menentukan segalanya. Nah, ini dia analogi paling pasnya. Bayangin, kita melihat fenomena yang sama. Siswa yang malas belajar PAI. Kalau kita pakai kacamata positivis, kita mungkin akan menghitung berapa persen sih siswa yang malas. Tapi kalau kita ganti pakai kacamata interpretivis, kita bakal duduk bareng siswa itu dan bertanya, apa sih yang kamu rasakan? Kenapa kamu merasa seperti ini? Realitasnya sama, tapi lensa yang kita pakai membuat kita melihat hal yang berbeda. Oke, mari kita coba kacamata yang pertama, positivisme. Kacamata ini melihat realitas sebagai sesuatu yang objektif, teratur, dan bisa diukur. Nah, dari cara pandang inilah lahir pendekatan yang paling sering kita dengar, yaitu pendekatan kuantitatif. Coba lihat tabel ini, bedanya kelihatan jelas banget. Para positivis itu percaya realitas itu tunggal dan objektif, makanya bisa diukur pakai angka. Tujuannya apa? Ya untuk menjelaskan, memprediksi, bahkan mengontrol. Sebaliknya, para interpretivis melihat realitas itu subjektif, penuh makna. Jadi tujuannya bukan mengukur, tapi memahami makna itu lewat kata-kata dan cerita. Jadi, kalau pertanyaan penelitian kamu itu bunyinya, seberapa besar pengaruhnya? Atau apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok A dan B? Nah, itu artinya kamu sedang berada di dunianya kuantitatif. Fokusnya adalah mengukur, membandingkan, dan mencari hubungan sebab akibat pakai data angka. Biar lebih kebayang, ini contoh judul-judul penelitian kuantitatif di dunia PAI. Perhatiin deh kata kuncinya. Ada pengaruh, ada hubungan. Judul-judul kayak gini jelas banget lagi nyari jawaban yang bisa diukur. Seberapa besar sih pengaruhnya? Seberapa erat sih hubungannya? Itu semua pertanyaannya kuantitatif. Oke, sekarang kita ganti kacamata kita ya. Lensa yang kedua ini, interpretivisme, dia tuh nggak terlalu tertarik sama angka. Dia justru ingin menyelam lebih dalam ke makna, pengalaman, dan proses di balik sebuah kejadian. Pendekatan yang lahir dari lensa ini adalah kualitatif. Kalau pertanyaan penelitianmu adalah bagaimana sih prosesnya atau apa makna di balik semua ini, maka data yang kamu cari bukan angka, tapi cerita.
hasil wawancara mendalam, dan catatan observasi. Tujuannya adalah untuk dapat pemahaman yang utuh dan mendalam. Lihat deh, contoh judul-judul ini. Beda banget kan? Kata kuncinya di sini adalah pengalaman dan makna. Penelitian ini nggak nanya berapa banyak siswa yang sholat. Tapi, apa sih arti sholat berjamaah buat mereka? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini cuma bisa dijawab lewat cerita dan interpretasi mendalam. Oke, sekarang kita sudah punya 2 set alat yang sama-sama keren. Satu set untuk mengukur, dan satu lagi untuk memahami. Pertanyaan paling penting sekarang adalah, kapan kita pakai alat yang mana? Mari kita lihat bedanya secara praktis. Penelitian kuantitatif itu biasanya pakai survei atau tes ke banyak banget orang, supaya hasilnya bisa digeneralisasi atau berlaku buat populasi yang lebih luas. Sebaliknya, penelitian kualitatif fokus wawancara mendalam ke beberapa orang terpilih aja, tujuannya untuk dapat pemahaman yang super kaya dan kontekstual. Keduanya sama-sama kuat, tujuannya aja yang beda. Nah, ini dia aturan emasnya, dan ini penting banget. Jangan pernah milih pendekatan karena kamu lebih suka ngitung angka atau lebih suka dengerin cerita. Selalu mulai dari pertanyaan penelitianmu. Pertanyaanmu itulah bosnya. Dia yang akan menentukan alat mana yang paling pas untuk dipakai. Kalau pertanyaannya seberapa besar, ya pakai alat ukur kuantitatif. Kalau pertanyaannya mengapa atau bagaimana prosesnya, ya pakai alat rekam kualitatif. Sesimpel itu. Pada akhirnya, semua alat dan teori ini nggak ada gunanya kalau cuma disimpan di dalam kotak. Sesi kita kali ini adalah sebuah undangan buat kamu. Coba deh lihat sekelilingmu, di kelas, di masjid, di lingkunganmu. Masalah apa yang paling bikin kamu penasaran? Dengan toolkit yang baru aja kita bedah, sekarang kamu punya bekal untuk mulai mencari jawabannya, bukan lagi dengan firasat tapi dengan bukti yang kuat.